Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Aisyah dengan NPM 211705136 dari kelas B. Dalam video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester untuk mata kuliah pengantar organisasi komputer saya yang telah diampu oleh Bapak Febi Eka Febiansa. Untuk UTS ini ada 2 pertanyaan yang telah diberikan Bapak Febi. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan dari input yang ada di keyboard bisa tampil di layar TTY. Untuk soal yang kedua, jelaskan proses yang dilakukan dalam komponen ALU di dalam menu ALU Tester. Baik, untuk yang soal pertama, kita set dulu. Lalu untuk tampilan light controller akan muncul seperti ini, lagi simultan di CPU, dan untuk di layar TTY-nya akan muncul beberapa option yang bisa kita pilih. Jadi pada soal pertama ini diperintahkan untuk menjalankan pilihan menu keempat, yaitu text editor. Dari 6 menu yang tersedia, menu keempat ini berkaitan dengan text editor yang umumnya kita gunakan dalam sehari-hari, contohnya seperti Notepad. Penjelasan dari hal ini bisa saya tangkap sebagai penjelasan alur proses yang dijalankan saat inputan diterima melalui keyboard hingga sampai pada tampilan TTY. Mungkin langsung saja pada penjelasannya. Di sini kita memilih menu yang keempat itu, lalu di keyboard kita klik 4. Selanjutnya di tampilan TTY akan muncul tampilan untuk text editor dan beberapa option yang bisa kita pilih. Yang pertama ada 0 untuk exit, 1 untuk open file, dan 2 untuk add new file. Di sini saya akan memilih option yang kedua, yaitu add new file. Selanjutnya untuk yang selanjutnya akan muncul tampilan add file number. Di sini saya kasih 1. Nah, sini saya akan menginputkan nama saya di keyboard. Nah, inputan yang telah saya masukkan di keyboard akan tampil pada TTY. Baik, saya akan jelaskan. Jadi, alur kerja dari komponen Logisim 8 bit ini, CPU 8 bit ini, yang berkaitan dengan inputan adalah CPU mendapatkan inputan dari keyboard, kemudian inputan tersebut diteruskan ke CPU. Selanjutnya, CPU melanjutkan proses ke RAM. Selanjutnya, di RAM ini, inputan diubah ke dalam bahasa mesin. Setelah diterjemahkan oleh RAM, proses selanjutnya adalah hasil terjemahan bahasa mesin tersebut dikembalikan lagi ke CPU. Selanjutnya CPU akan melanjutkan proses yaitu ke ROM. Nah, pada ROM ini penginputan dan pengoutputan akan terjadi berulang kali. Seperti pada kolom yang hitam-hitam ini terus berjalan, yaitu pada proses itu penginputan dan pengoutputan terjadi berulang kali. Selanjutnya udah ke ROM, dikembalikan lagi prosesnya ke CPU. Selanjutnya CPU akan melanjutkan proses lagi ke komponen disk. Nah, di dalam komponen disk ini sendiri nantinya akan terjadi sebuah proses untuk menentukan letak data yang diterima di dalam tampilan TTY, dan pada komponen disk ini data akan disimpan. Kemudian setelah ditentukan di dalam disknya, proses selanjutnya adalah dikembalikan lagi ke CPU. Selanjutnya CPU akan melanjutkan kembali ke TTY untuk kemudian ditampilkan. Nah, jadi pada proses penginputan dari keyboard hingga tampil ke layar TTY adalah proses yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Jadi seperti itu prosesnya. Untuk yang soal kedua, yaitu jelaskan proses yang dilakukan dalam komponen ALU di dalam menu ALU tester. Sebelumnya kita reset dulu. Lalu akan muncul tampilan ulang. Nah, setelah sudah muncul tampilan seperti ini, kita bisa milih option 1, yaitu ALU tester. Itu kita inputkan 1. Maka tampilan LED controller akan berubah menjadi tampilan ALU seperti ini. Oke. Jadi pada soal kedua ini diperintahkan untuk menjalankan menu pilihan pertama, yaitu menu ALU tester kan sebelumnya. Sebelumnya komponen ALU pada komputer ini berfungsi untuk melakukan operasi perhitungan aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan untuk contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. Pada menu ALU tester ini terdapat beberapa operasi yang disediakan, yaitu ada 6 operasi. Yang pertama ada AND, OR, XOR, NOR, ADD, dan SUB. Nah, jadi di sini diberikan sebuah form untuk menginputkan dua buah bilangan yang nantinya akan dilakukan operasi sesuai dengan operasi yang tersedia. Jadi setiap bilangan yang diinputkan berupa bilangan heksadesimal yang terdiri dari 8 bit. Mungkin di sini kita bisa contohkan untuk menginput bilangan pertama, yaitu 20. Dan untuk bilangan yang kedua yaitu 10. Nah, bisa dilihat pada tampilan ini, bilangan 2 dan 10 diubah bentuknya menjadi bentuk biner, ya. Nah, di sini bilangan 20 adalah bilangan A dengan bentuk binernya yaitu 0010 0000. Dan untuk yang B diubah bentuk binernya menjadi 0001 0000. Selanjutnya dilakukan 6 operasi yang sebelumnya telah disinggung, mulai dari AND, OR, XOR, NOR, ADD, dan SUB. Dan bisa dilihat bahwa hasil 6 operasi kepada dua bilangan tersebut ditampilkan pada layar TTY. Mungkin pada kali ini pertama saya akan jelaskan untuk proses AND terlebih dahulu. Jadi di sini ada sebuah proses logika, lubang logika, tabel kebenaran. Di sini AND, apabila salah satunya bernilai 1, maka hasilnya 0. Dan apabila kedua bilangannya bernilai 1, maka hasilnya 1. Oke, langsung aja. Di sini kan 0, 0, maka hasilnya 0. 0, 0, hasilnya 0. 0, 0, hasilnya 0. 0, 0, hasilnya 0. 0, 1, hasilnya 0. Karena di sini hanya salah satu bilangan saja, tidak keduanya. Soalnya di sini ada 1, 0, hasilnya 0, dan 0, 0, hasilnya 0, dan 0, 0, hasilnya 0. Maka untuk operasi AND, yaitu menghasilkan nilai biner 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Selanjutnya ada operasi OR. Di sini untuk operasi OR, itu ada tabel kebenaran apabila salah satunya bernilai 1, apabila kedua bilangan salah satunya bernilai 1, ada yang bernilai 1, maka hasilnya 1. Dan apabila kedua bilangannya bernilai 1, maka hasilnya 1. Langsung saja saya jelaskan. Di sini 0, 0, maka hasilnya 0, 0, 0, hasilnya 0,
0, hasilnya 0, 0, hasilnya 0, 01, hasilnya 1, karena ada salah satu bilangan yang bernilai 1, yaitu B. Hasilnya 1, 10, hasilnya 1, 00, hasilnya 0, 00, hasilnya 0. Selanjutnya di sini ada operasi XOR. Di sini untuk XOR, apabila salah satunya ada yang bernilai 1, maka hasilnya 1. Kecuali apabila keduanya bernilai 1 dari kedua bilangan, maka hasilnya 0. Di sini XOR ya. 00 hasilnya 0, 00 hasilnya 0, 00 hasilnya 0, 00 hasilnya 0, 01, karena ada salah satu yang bernilai 1, yaitu 1, 10 hasilnya 1, 00 hasilnya 0, dan 00 hasilnya 0. Selanjutnya ada operasi AND/OR. Pada operasi AND/OR ini, apabila kedua bilangan itu bernilai 0 ya, kedua bilangan 0, maka hasilnya 1, dan selainnya bernilai 0 ya, sesuai yang ada di PPT. Nah, di sini 00 hasilnya 1, 00 hasilnya 1, 00 hasilnya 1, 00 hasilnya 1, dan 01 hasilnya 0, karena di sini cuma salah satu yang bernilai 0. Terus 10 hasilnya 0, 00 hasilnya 1, 00 hasilnya 1. Dan untuk yang add adalah sebuah adder, adalah singkatan dari adder, merupakan suatu penjumlahan. Sebelumnya maaf. Jadi di sini untuk yang operasi AND/OR kan hasilnya CF. Jadi di sini saya akan menjelaskan maksud dari hal tersebut. Jadi untuk AND/OR, D heksadesimal adalah bilangan basis 16. Jadi di sini C itu bernilai 12 dan F bernilai 16. Jadi untuk perhitungannya yaitu jadi kita hitung dari sebelah kanan dulu, yaitu 16 ya, 16 di pangkat 0 dikali 15. Jadi setiap ke kiri maka pangkatnya naik 1, dan 16 pangkat 1 dikali 12. Nah, ini untuk 16 pangkat 1 dikali 12 hasilnya 192, dan untuk 16 pangkat 0 dikali 15 hasilnya 15. Maka untuk operasi AND/OR itu bernilai 207. Selanjutnya yaitu add, yaitu penjumlahan dari bilangan biner. Nah, selanjutnya untuk prosesnya itu di sini saya sudah cantumkan. Nah, di sini kan hasil bilangan binernya yaitu 0011 0000. Dia menghasilkan 30 kan. Di sini jadi A sebelumnya itu bernilai 20 dan untuk B itu 10. Jadi untuk penjumlahan itu 30. Nah, di sini kita ubah menjadi bilangan biner. Untuk A tadi bernilai bilangan binernya adalah 0010 0000, dan untuk B bilangan binernya yaitu 0001 0000. Nah, untuk proses penjumlahannya 0 ditambah 00, 0 ditambah 00, 0 ditambah 00, 0 ditambah 00, dan 0 tambah 11, 1 ditambah 01, 0 ditambah 00, 0 ditambah 00. Jadi menghasilkan bilangan biner yang sama, yaitu 0011 0000. Ya. Sama dengan nilai 30. Sesuai. Selanjutnya untuk yang sub adalah singkatan dari subtraktor. Maksud dari sub ini adalah pengurangan pada bilangan biner. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosesnya. Ya, di sini kan bilangan biner 20 adalah 0010 0000, dan
dan B, bilangan binernya adalah 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, di sini akan proses pengurangannya. 0 dikurang 0 sama dengan 0, 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 dan 0 dikurang 1 itu kan tidak bisa. Makanya dia meminjam 1 dari sebelah kiri. Maka salah 1 dan kan jadi di sini 0 kan. Nah, jadi kan 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0, dan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Itu penjelasan dari komponen ALU di dalam menu ALU tester. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa komponen yang ada di CPU 8-bit ini. Jadi di dalam komponen CPU 8-bit ini terdapat tombol on off, selanjutnya ada keyboard control, control unit, selanjutnya ada ROM, bus, terus itu ada video control, selanjutnya ada I/O yaitu berupa input output, selanjutnya ada RAM control dan RAM. Ini adalah komponen yang menyusun dari CPU 8-bit. Selanjutnya ada di sini juga ada control unit dan komponen-komponen yang saling terhubung. Selanjutnya ada bus control yang dengan komponen-komponennya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari ALU. Jadi ada pada komponen ALU ini terdapat dua inputan yaitu A dan B berupa bilangan biner yang berbentuk 8 bit. Lalu ada beberapa komponen logika yaitu ada gerbang AND, OR, XOR, dan NOR. Ada beberapa juga komponen aritmatika pada ALU ini, yaitu ada adder, yaitu penjumlahan, dan subtraktor, itu pengurangan. Lalu selanjutnya ada komponen multiplexer, di mana gunanya sebagai selektor output yang akan ditampilkan sesuai dengan urutan operasinya. Selanjutnya lalu ada setelah diseleksi, outputnya ditampilkan bisa dalam bentuk bilangan seperti ini atau flag. Di sini ada komponen-komponen lainnya. Mungkin sekian presentasi dari saya untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar organisasi komputer saya. Terima kasih. Apabila ada salah saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.